Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Kamboja. Islam diperkirakan masuk ke Kamboja pas jatuhnya kerajaan Champa di Vietnam. Teman-teman sekalian, etnis Cham yang menyeberang ke Kamboja itu jumlahnya lumayan banyak, dan mereka, khususnya etnis Cham Muslim ini, mereka yakin bahwa etnis Cham ini masih berhubungan dengan ayah mertua Nabi Muhammad SAW, yaitu Jahsy bin Ri'ab, ayah dari Zainab binti Jahsy. Setelah banyak sahabat Nabi yang tiba di kawasan Indochina dari Abyssinia. Abyssinia ini kalau sekarang jadi Ethiopia. Dulu pas dikuasai khalifah namanya Abyssinia. Sampai sekitar abad keempat, Raja Ezana ingin mengubah Abyssinia jadi kerajaan Kristen, dan dia merasa bahwa Ethiopia itu nama yang terdengar lebih Kristen. Pada tahun 1975, sebenarnya komunitas Muslim di Kamboja ini sudah berkembang pesat. Selain etnis Cham, ada juga orang-orang Melayu dari Malaysia dan Indonesia, imigran dari Arab dan Hindia, bahkan orang-orang Kamboja yang sudah mualaf. Selain itu, Islam berkembang di Kamboja juga bisa dilihat dari dibangunnya ratusan masjid-masjid yang ada di sana. Bukan cuma masjid, sesuai informasi yang saya dapat, ada sekitar 300 guru agama dan 300 khotib yang ada. Nah, petua-petua guru-guru yang ada, guru-guru agama yang ada pada saat itu, mereka itu belajar di Kairo, India, Madinah, Mesir, bahkan ada yang sampai ke Malaysia. 88-year-old Hakim Haji Idris Sulaiman used to study in Kelantan in 1930 before he went to Mecca to further his studies. Masalahnya di sini adalah, setelah itu, Khmer Merah berkuasa di Kamboja yang diketuai oleh Pol Pot. Mereka berkuasa dan membantai 25% populasi yang ada di Kamboja, atau sekitar 1,7 juta jiwa yang mereka bantai. Otomatis, jumlah umat Muslim di sana itu berkurang. Bahkan hak-hak mereka pun dirampas. They'll never forget the days when even to pray was to risk death. People tried all kinds of ways to pray. Sometimes when they were out driving an ox cart, sometimes in the jungle when we asked permission to go to the toilet, and sometimes while we were washing. Semua agama waktu itu didiskriminasi. Biksu-biksu yang sudah tua dibunuh, katedral dihancurkan, bahkan yang lebih parahnya lagi, orang-orang Muslim pun dipaksa makan babi. Jika mereka tidak mau, mereka dibunuh. The Dar es Salaam Mosque was built in 1937. When the Khmer Rouge was in power in Cambodia, all buildings of worship were destroyed. Fortunately, this piece of history is still intact. Teman-teman sekalian, ada satu bangunan yang bersejarah buat orang-orang Muslim di sana. Bangunan itu adalah menara tua yang berada di desa Sprai Kleng, Kamboja. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa rezim Pol Pot ini pada saat itu mereka melarang semua orang-orang untuk beribadah. Bahkan orang-orang Muslim pun dilarang untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Akhirnya sekitar 1.200 orang di desa ini, di wilayah ini, memutuskan untuk melawan tentara-tentaranya Pol Pot. Hasilnya hampir semua umat Muslim yang melawan itu tewas. Dan bangunan inilah yang kemudian menjadi monumen untuk mengenang keberanian mereka. Hafsa binti Muhyiddin, 19, was born during the Pol Pot regime. Her mother was spared from execution, but her father was lost without a trace until today. Most of the people here have their own share of sad and horrific stories to tell. Pembantaian Khmer Merah ini juga membuat ada beberapa desa yang kemudian menutup diri dari dunia luar. Contohnya seperti orang-orang yang disebut dengan Pre-Day People. Pre-Day People ini karena basicnya mereka berasal dari etnis Cham Vietnam yang mengungsi ke Kamboja. Ketika mereka berada di Kamboja, kemudian mereka mendapat pembantaian Pol Pot, akhirnya mereka nutup diri. Jadi, ajarannya pun masih kental dengan ajaran Chambani. Contohnya seperti Al-Quran yang ditranslate terlebih dahulu ke bahasa lokal, baru dibaca. Yang berpuasa itu hanya pemimpin-pemimpin keluarga. Bahkan,
Mereka tidak sholat 5 waktu, mereka hanya sholat Jumat saja, sehingga mereka dinamakan sebagai Friday People. Menurut Friday People ini, bahwa cara ibadah mereka itu memang sudah turun-temurun seperti itu. Semua mengacu pada buku petunjuk yang sudah ditulis oleh leluhur mereka yang menggunakan bahasa Cham. Akhirnya pada tahun 1979, Vietnam berhasil mengusir Khmer Merah. Pol Pot dan para pengikut-pengikutnya pun kembali masuk ke hutan di tempat mereka pertama dibentuk. Sejak saat itu pula, memang Islam sudah kembali menguat di Kamboja. Namun sayangnya tidak pernah kembali seperti layaknya sebelum Khmer Merah berkuasa di Kamboja. About the cruelty inflicted on our community by the Khmer Rouge. Before this trial, we've never had the opportunity to explain what happened to people outside Cambodia. Genocide charge as well I think is the most challenging issue because the court needs to find out the intent of the Khmer Rouge leader who killed these two ethnic groups. And so far, especially regarding the Cham Muslim community, it's very hard to find the evidence, the intent of the Khmer Rouge to kill the people. Untuk mengurus kepentingan umat muslim, mirip seperti di Thailand, di Kamboja juga diangkat seorang mufti. Namun di Kamboja seorang mufti disebut dengan Soskabri. Tugas mereka ya kurang lebih seperti di Thailand, yaitu mendirikan lebih banyak masjid supaya ibadah lebih gampang. Seorang mufti ini kan tingkatannya nasional. Nah, di bawah mufti ini ada yang disebut dengan hakim. Di setiap komunitas-komunitas muslim itu diangkat seorang hakim. Tugasnya adalah memimpin komunitas muslim dan ibadah mereka di komunitas masing-masing. Menurut data Pew Research Center tahun 2009, jumlah umat muslim di Kamboja pada saat itu mencapai 237.000 atau sekitar 1,6% dari populasi di Kamboja. Kalau menurut World Factbook tahun 2013, jumlah umat muslim di Kamboja itu mencapai 1,1%. Sedangkan untuk saat ini, menurut Senat Pelajar Muslim Kamboja, bahwa umat muslim untuk saat ini mencapai 400 sampai 500 ribu orang atau sekitar 5% dari populasi yang ada di Kamboja. Yang menarik dari pertambahan ini adalah ternyata mayoritas dari orang-orang muslim di Kamboja saat itu kebanyakan dari anak-anak muda, sehingga bisa dikategorikan masih masuk dalam kategori generasi milenial. Bahkan kabarnya mereka mendapat pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, perkembangan Islam di Kamboja tidak bisa lepas daripada dukungan negara-negara Islam yang lain. Mereka mendapat pendanaan dari ISDB, dari World Liga, bahkan dari organisasi-organisasi Kuwait dan Arab Saudi yang mendanai pendirian pesantren. Hasilnya, di tahun 2005 ada sekitar 417 desa di Kamboja saat itu, di mana di setiap desa itu ada sekitar 3 sampai 7 sekolah Islam. Tapi walaupun kesannya banyak, kita perlu mengingat bahwa sekolah-sekolah itu levelnya seperti sekolah-sekolah yang ada di desa-desa kecil, di mana ia hanya memberikan pelajaran basic saja. Untuk di kotanya, tempat untuk belajar agama Islam yang lengkap itu ternyata masih kurang sekali. Akhirnya banyak keluarga muslim di sana, khususnya bagi orang-orang yang mampu, untuk menyekolahkan anaknya ke Malaysia bahkan ke Indonesia. Orang langsung dari Kamboja bisa cerita bagaimana kedatangan Sarapin bersama kawan-kawan sampai ke Universitas Islam Riau. Saya tahu bagi Ustaz Mantu di Kamboja untuk datang di Universitas Islam Riau ini. Untuk saat ini, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Kamboja sudah memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk membangun masjid mereka sendiri. Anak sekolah perempuan pun sudah dibebaskan untuk memakai jilbab. Bahkan katanya dari tahun 2013, Perdana Menteri di sana selalu mengadakan buka puasa bersama di bulan Ramadan. Sehingga faktor-faktor inilah yang membuat banyak pihak-pihak yakin bahwa Islam di Kamboja akan lebih berkembang dan akan lebih baik lagi. Amin. Ya, teman-teman sekalian, itulah tadi tentang sejarah masuknya dan sejarah berkembangnya Islam di Kamboja. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran dan mampu untuk menyimpulkan tentang apa yang saya sampaikan. Dan juga saya ingin menyampaikan kesimpulan tentang pembahasan kita kali ini.
Jadi kesimpulannya adalah masuknya Islam di Kamboja tidak lepas daripada etnis Cham, di mana etnis Cham kita ketahui bersama latar belakangnya berasal dari kerajaan Champa, di mana kerajaan Champa ini berasal dari negara Vietnam. Nah, etnis Cham ini yang melakukan pengungsian ke Kamboja karena adanya serangan dari orang-orang Prancis pada saat itu, sehingga etnis Cham yang berada di Kamboja saat ini itu sebenarnya berasal dari Vietnam itu sendiri. Kemudian membahas tentang Khmer Merah. Sebenarnya Khmer Merah ini pada awalnya merupakan komunitas, merupakan kelompok yang mendukung Partai Komunis Kamboja. Namun mereka berkhianat terhadap kata-kata dan perjanjian mereka, sehingga pada tahun 1975 mereka melakukan pembantaian dan berhasil merebut ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Sehingga bisa dikatakan bahwa Khmer Merah ini berhasil melakukan penguasaan atau berhasil menguasai Kamboja sekitar 4 tahun lamanya pada tahun 1975 sampai 1979. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan mampu untuk mengambil pelajaran bahwa betapa dahsyatnya pembantaian yang dilakukan oleh Khmer Merah. Dalam sumber yang saya dapatkan, sekitar 1,7 juta jiwa yang mereka bantai pada saat itu. Sehingga negara Kamboja ini dimaknai sebagai negara yang paling berdarah, negara yang paling kacau sepanjang sejarah Asia Tenggara. Ya, itulah tadi kesimpulan tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.